Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Aprilia Zanestri. Nomor NIM saya 1905113185. Nah, di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konseling keluarga, di mana dosen pengampunya itu adalah Ibu Siska Mardes, SPD MPD, yaitu tugasnya adalah untuk mereview jurnal penelitian mengenai konseling keluarga. Nah, di sini saya membawakan mengenai jurnal konseling keluarga yang berjudul yaitu pemanfaatan konseling keluarga ekspektasial untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk mereview, pertama saya akan memberikan judul, yaitu maksudnya judul dari jurnal saya adalah pemanfaatan konseling keluarga ekspektasial untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lalu merupakan dari Jurnal Educatio atau Jurnal Pendidikan Indonesia yang dipublikasikan oleh Indonesia Institute for Counseling, Education and Therapy atau IICET, dan info artikel ini diterima pada 23 bulan 7 2015, tanggal 23 bulan 7 tahun 2015. Nah, direvisi itu pada tanggal 21 bulan 9 tahun 2015. Nah, dan dipublikasikan pada tanggal 30 bulan 10 pada tahun 2015. Volume nomor 1 Oktober 2015, halaman 76 sampai 79. Nah, baiklah, di sini oleh Afdal, yaitu dan juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang atau UNPAD, memiliki abstract domestic violence is defined as an act against someone, especially woman, misery of suffering physical, sexual, psychological, and or intelligence of household, including 3 to commit acts. Dan keywordnya di sini yaitu counseling experiential domestic violence. Nah, ini copyright tahun 2015 dari Indonesia Institute for Counseling Education and Therapy yang disebut tadi IICET tadi. Nah, di sini jurnal ini memiliki pendahuluan. Yang pertama itu mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Itu menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pembicaraan hangat saat ini. Mendengar kekerasan rumah tangga sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak hanya secara emosional, mental, tapi memiliki dampak keberfungsian kepada psikologis penderitanya. Lalu untuk itu, pemerintah telah menetapkan landasan perundang-undangan yang mengatur tentang dihapusnya kekerasan dalam rumah tangga atau juga yang biasa kita kenal dengan KDRT. Itu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, walaupun adanya undang-undang tersebut sudah ada serta konsekuensi hukum sudah jelas, kekerasan dalam rumah tangga itu masih sering terjadi. Menjadi nomor yang masih momok yang menakutkan dan menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan. Nah, di sini pada penelitian ini disebutkan data yang dirilis Speksham Solo pada tahun 2010 itu menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi kasus yang paling banyak yang dialami oleh perempuan dan anak berbasis gender se-Solo Raya dengan 42 kasus. Nah, sangat jauh lebih tinggi dari kasus pemerkosaan, pencabulan, dan kasus trafficking lainnya. Bahkan posisi ini telah bertahan selama 10 tahun. Peningkatan kasus yang juga di seantero negeri ini secara nasional, data yang menunjukkan Komnas Perempuan pada tahun 2004 menguraikan kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan. Jadi kebanyakan terjadi juga pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada laki-laki. Itu pada perempuan itu meningkat 100% dari tahun 2003 sebanyak 7,787 orang, meningkat pada tahun 2004 menjadi 14.020 orang. Data ini adalah data yang dilaporkan dan terlaporkan, mengingat budaya yang kondisi sosial masyarakat kita yang merasa enggan dan tabu untuk menyampaikan kasus yang menimpanya, yang pada akhirnya seolah-olah kasus ini seperti gunung es, jadi semakin bertumpuk-tumpuk gitu ya kan, karena tidak dilaporkan, karena menganggap
permasalahan di rumah tangga itu kalau dilaporkan itu merupakan kayak tabu, atau perceraian itu tabu. Lalu apa sih yang dibahas oleh jurnal ini? Nah, konseling keluarga eksperiensial ini memiliki konsep dasar teorinya, yaitu ahli yang menginspirasi dan menemukan pendekatan ini adalah Carl Whitaker dan Virginia Satir, yang dimunculkan pertama pada tahun 1960-an. Yang setelah itu dilanjutkan oleh para ahli lainnya yang mengembangkan dan memanfaatkan pendekatan ini dalam terapinya, seperti Walter Kempler, August Napier, David Cave, Fred and Bunny Dahl, serta David Cantor, Leslie Greenberg, dan Susan Johnson. Tetapi keluarga eksperiensial ini disamakan dengan terapi humanistik individual. Penekanan pada kondisi yang segera serta pengalaman di sini dan sekarang atau saat ini, atau dalam bahasa Inggris itu here and now experience. Nah, selanjutnya yaitu Nathan B. Lester pada tahun 2009 itu menyebutkan bahwa terapi keluarga eksperiensial merupakan terapi yang menggunakan pendekatan humanistik, di mana terapi itu cenderung untuk mengarahkan terwujudnya aktualisasi diri, serta berhasil atau tidaknya terapi dipengaruhi oleh faktor pertama, yaitu ada A, itu kualitas dan sumber daya klien, seperti ketahanan mereka, motivasi, atau masyarakat. Yang kedua itu ada B, kualitas dan keterampilan konselor sebagai individunya. Selanjutnya yang C itu adalah kualitas hubungan terapeutik, termasuk kompatibilitas klien dan tujuan dari konselor itu sendiri. Nah, yang D itu harapan klien atau harapan perubahan, dan yang terakhir yang E yaitu faktor-faktor lain seperti perilaku, kognitif, afektif, pembinaan gitu. Nah, dikarenakan kehidupan itu melibatkan keputusan dan juga perjuangan, maka klien atau keluarga sendirilah yang akan mengambil keputusan untuk kehidupannya dan berjuang sepenuh tenaga untuk tetap menjadi keluarga yang utuh, jauh dari permasalahan. Hal ini didasari asumsi bahwa terapis ini tidak bisa mengambil keputusan untuk kehidupan keluarga. Terapis hanyalah sebagai fasilitator saja, pemberi model, bukan pengambil keputusan gitu, seperti itu, oleh John Carlson et al. Pada tahun 2005. Nah, hal lain ini yang membuat pendekatan terapi ini menjadi unik adalah adanya keterlibatan koterapis dalam proses terapi yang sedang berlangsung. Nah, koterapis ini dapat berupa anggota keluarganya, yang anggota keluarga lainnya yang ditunjuk oleh konselor itu sendiri, yang akan memberikan pengalaman dan juga contoh-contoh berkenaan dengan intervensi yang akan dilakukan, dapat juga berasal dari orang dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh konselor atau terapis, seperti mampu menjaga kerahasiaan tentunya, lalu bertanggung jawab, memiliki pola komunikasi yang baik, dapat menjaga objektivitasnya, dan syarat lainnya. Nah, Nicholas dan Skewers pada tahun 2001 mengungkapkan tujuan terapi dalam pendekatan ini adalah menumbuhkan atau mengembangkan individu-individu anggota keluarga, meningkatkan integritas personal yang akan ditingkatkan itu melalui terapi sesuai dengan pengalaman yang ada di dalam dirinya, dengan tingkah laku yang dihasilkan. Lalu kebebasan memilih yang lebih luas, mengurangi ketergantungan, mengembangkan pengalamannya tentu saja, mengembangkan kemampuan kreativitas, spontanitas, dan kemampuan untuk bermain. Dan yang terakhir itu meningkatkan sensitivitas dan pertumbuhan individual untuk meningkatkan fungsi keluarga itu sendiri. Nah, lalu dalam jurnal ini itu menggunakan teknik, yaitu teknik yang digunakan itu menurut Walter Kempler itu pada tahun 1968. Dalam psikoterapi eksperiensial tidak ada teknik, hanya individu itu sendiri. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa terapis atau konselor eksperiensial lebih menekankan pada kekuatan kuratif ini atau kepribadian terapis atau konselor itu sendiri. Apabila terapis atau konselor mengharapkan adanya keterbukaan dan kejujuran dari pasiennya, maka terlebih dahulu terapi hendaknya sudah melakukannya. Lalu kemampuan lain yang diharapkan ada dalam diri terapis atau konselor adalah kemampuan komunikasi yang baik, jelas, sopan, tegas, sehingga dapat membawa ke kondisi
terapis atau konselor yang mengatasi masalah saat ini dan sekarang. Nah, terapis atau konselor dapat juga menggunakan sentuhan dan membelajarkan klien bagaimana menggunakan sentuhan. Nicholas and Stewart pada tahun 2001. Terapis dan konselor hendaknya dapat bersikap spontan, akan tetapi tidak impulsif. Di samping itu, terapis atau konselor dapat mengobservasi pelaku nonverbal yang mewakili perasaan atau reaksi emosi kliennya. Itu menurut Nicholas dan Stewart pada tahun 2001 dan John Carl Caton pada 2005. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam terapi ini diantaranya joining use of self, family sculpture, family therapy, conjoined family therapy, symbolic drawing of family life space, lalu family puppet interviews, rolling playing, family life chronology, metaphor, dan menggunakan sentuhan, penggunaan humor, multiple family terapi yang tadi sudah saya sebutkan, lalu communication stance dan I statement saya. Nah, lalu kekerasan dalam rumah tangga itu juga memiliki konsep umumnya sendiri pada jurnal ini, yaitu kekerasan dalam rumah tangga disingkat atau yang seperti yang kita tahu yaitu adalah KDRT, adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, oleh istri, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tadi, tentang penghapusan KDRT pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, pada tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 ini membagi jenis kekerasan dalam rumah itu ke dalam 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam berbagai literatur, penelantaran digolongkan juga pada kekerasan ekonomi, di mana yang dapat berupa penyangkalan dana, penolakan untuk memberikan kontribusi finansial, lalu penyangkalan terhadap makanan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol akses ke perawatan kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu menurut UNESCO pada tahun 2002. Nah, lalu faktor penyebabnya itu seperti ada banyak ya, seperti banyak jenis, yaitu bisa kekerasan dalam rumah tangga itu faktor penyebabnya bisa terjadi karena menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh beberapa faktor. Itu bisa jadi faktor budaya, faktor ekonomi, hukum, ataupun perundang-undangan yang legal dan politik. Selanjutnya dari Fatul Jannah itu dan Irma Syafitri pada tahun 2007 mengembangkan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, faktor kehadiran orang ketiga, pemahaman ajaran agama yang salah, role model yang salah, dan kondisi psikis. Sementara itu menurut Aina Dumiati Aziz, yaitu pada tahun 2002 mengembangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu bisa jadi karena budaya patriarki yang mendudukkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior. Yang kedua itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dan yang terakhir yaitu peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Nah, dari jurnal yang sudah saya baca ini tadi, yang sudah saya jelaskan, nah di sini ada kesimpulan yang sudah saya simpulkan, itu dari analisis literatur yang telah dilakukan tadi, ditemukan bahwa terapi keluarga eksperiensial itu dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai alasan, yaitu 1. Terapi ini tidak terikat pada satu teori yang statis, akan tetapi lebih bersifat fleksibel. Hal ini bisa digunakan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengingat banyak kasus yang terjadi memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain di rumah tangga tersebut. Nah, terapi ini bersifat humanistik dalam artian terapi ini mengedepankan sifat-sifat dan kepribadian konselor yang profesional dan mengedepankan komunikasi yang baik serta kreativitas dari konselor. Hal ini cocok dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memang banyak menginginkan orang-orang yang akan melayaninya adalah orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik dan santun, sehingga dapat
mempertemukan dua individu sedang bertikai melalui pendekatan-pendekatan yang tentu saja kreatif. Nah, lalu ada terapi ini juga dapat menggunakan counter terapis yang dapat membantu dan tidak memihak. Hal ini diperlakukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengingat korban dan pelaku tentunya ingin ada anggota keluarga dari tiga generasi mengetahui dan memahami permasalahan yang dapat dikomunikasikan secara bersama tanpa adanya yang merasa dipojokkan atau yang disalahkan gitu. Yang terakhir itu karena budaya di Indonesia yang bersifat tertutup, jadi maka terapi keluarga eksperiensial merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga selain cara menempuh jalur hukum tadi. Nah, jadi di Indonesia sendiri kekerasan rumah tangga itu sudah banyak. Kadang kan orang-orang hukum itu ada sudah jelas, bagaimana konsekuensinya juga sudah jelas, namun adanya konseling keluarga itu juga dapat membantu gitu. Jadi sekian yang dapat saya review mengenai jurnal pemanfaatan konseling keluarga tadi, yaitu pemanfaatan konseling keluarga eksperiensial untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.